Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Hari ini kita diajak untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini adalah bagian dari seruan Rasul Yohanes ketika di masa tuanya. Dia berkata kepada anak-anak Tuhan yang ada pada saat itu, agar mereka hidup di dalam kasih. Dan hari ini juga, pagi ini juga, Rasul yang sama menyerukan kepada kehidupan kita, agar kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini, di masa sekarang ini, hidup di dalam kasih. Dan bukan hanya itu, firman Tuhan mengatakan, marilah kita. Di sini bukan hanya kita yang ada yang harus hidup di dalam kasih, tapi di zaman dulu, dia, Rasul Yohanes juga ikut di dalamnya. Penting sekali untuk kita pahami bersama bahwa hidup di dalam kasih itu adalah bagian daripada sifat Allah. Sebab Allah di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8 berkata, Allah adalah kasih. Dia memiliki sifat yang dasar adalah kasih itu. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kasih. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dari ayat ini adalah kasih itu harus diwujudkan dalam tindakan hidup sehari-hari. Kalau kita merenungkan bersama perjalanan daripada Tuhan Yesus Kristus ketika berada di dalam dunia ini, dia ketika berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota, apapun yang dikerjakan semuanya berdasarkan kasih. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia mencelikkan mata orang yang buta, bahkan membebaskan orang yang terikat di dalam ikatan iblis. Hidup kita juga demikian seharusnya pada saat-saat ini. Ketika kita melihat orang yang papa, ketika kita melihat orang yang lemah, ketika kita melihat orang yang terasingkan dari dunia ini, kita pun juga harus demikian, memiliki hati yang mengasihi dan mewujudkan kasih itu di dalam tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama saling menopang satu dengan yang lain. Ketika kita melihat saudara kita terabaikan, ketika kita melihat rekan-rekan kita seiman mungkin sedang berada di tengah-tengah penderitaan mereka, hadirlah, bawalah kasih dan wujudkan kasih itu di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan pesan firman Tuhan ini begitu sangat jelas untuk kehidupan kita. Hiduplah di dalam kasih bukan hanya sekedar perkataan, bukan hanya sekedar ucapan bibir, tapi wujudkan dalam tindakan hidup sehari-hari. Dan hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, saat kita mewujudkan kasih itu tidak boleh sifatnya berpura-pura. Kasih itu tidak boleh diwujudkan dengan satu tendensi. Mari kita wujudkan kasih itu dengan ketulusan hati. Sama seperti ketika Tuhan datang ke dalam dunia ini, bahkan dia menyerahkan nyawanya tanpa tendensi apapun. Dia hanya mengasihi manusia yang berdosa agar mereka beroleh pembebasan dari dosa. Oleh sebab itu, mari umat Tuhan, umat Allah, jemaat yang dikasihi Tuhan, tiga hal ini menjadi bekal dalam kehidupan kita. Seruan kasih oleh Rasul Yohanes agar kita memiliki hati yang mengasihi. Yang kedua, kasih itu harus kita wujudkan di dalam kehidupan sehari-hari, bukan dengan perkataan, tapi dengan sebuah tindakan hidup yang nyata dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita.
biarlah itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, biarlah kita wujudkan kasih itu dengan ketulusan hati kita. Jadi saudara-saudaraku, seruan dan ajakan Rasul Yohanes itu untuk kita saling mengasihi sebagai anak-anak Allah bukan sekedar ungkapan atau perkataan belaka, tetapi sebuah tindakan hidup nyata. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan untuk kehidupan kami, firman-Mu itu akan menerangi perjalanan kehidupan kami. Dan ketika firman-Mu itu mengajarkan kami tentang kasih, kasih itu bukan sekedar ungkapan bibir, tapi kasih itu harus kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami, bawa kami, mampukan kami untuk saling mengasihi antar sesama umat-Mu, antar sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin.